Halo mahasiswa baru, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Perkenalkan, nama saya Binuko Edi Nugroho. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan. Saya siap bekerja sama dengan kalian. Saya menanti untuk bisa mengenal kalian secara pribadi, dan kemudian bersama-sama kita akan melayani Tuhan di dalam Fakultas Agama Kristen ini. Dan pada saat ini saya mewakili Fakultas Agama Kristen hendak menyampaikan beberapa hal penting untuk bisa meletakkan kalian menjadi bagian yang akrab, solid, dan kuat di tengah-tengah kami. Nah, pada bagian yang pertama kita melihat ini adalah gambaran dari dosen dan para mahasiswa dari Fakultas Agama Kristen yang menyambut kalian semua untuk masuk menjadi bagian dari keluarga Fakultas Agama Kristen. Kami senang menyambut kalian dan bersama-sama bekerja sama, melayani, belajar, dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, untuk itu, sebagai cara kita bisa bekerja bersama, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan supaya Anda sekalian dapat mengerti bagaimana perjuangan kami untuk membangun Fakultas Agama Kristen ini untuk menjadi tempat belajar yang kondusif. Yang pertama, kita akan membahas tentang masalah ibadah dan pelayanan. Dan yang kedua, kita juga akan membahas tentang masalah penampilan dan berpakaian. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana saudara sekalian berhubungan dengan lawan jenis. Kemudian bagaimana saudara terlibat di dalam kepemimpinan dan organisasi yang ada di dalam fakultas ini. Selanjutnya kita akan juga membahas tentang masalah bagaimana saudara sekalian berhubungan dengan kejujuran dan kesopanan. Dan tidak lupa juga kita akan membahas tentang bagaimana saudara berhubungan dengan obat-obat terlarang dan minuman keras. Meskipun saya percaya saudara-saudara tidak akan terlibat dengan hal-hal itu, tetapi toh kita akan membicarakan itu. Terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana saudara-saudara berhubungan dengan tindakan kriminal. Nah, saudara, sebagai Fakultas Agama Kristen, maka tidak bisa dipungkiri masalah ibadah dan pelayanan adalah bagian yang penting dan mendasar di dalam kehidupan Fakultas Agama Kristen ini. Oleh karena itu, setiap mahasiswa FAK wajib mengikuti ibadah kapel ukrim yang dilaksanakan setiap hari Senin jam 10. Ingat baik-baik, Senin jam 10 adalah masa di mana kita beribadah merayakan Tuhan sebagai keluarga Fakultas Agama Kristen. Yang kedua, setiap mahasiswi FAK yang terlibat dalam pelayanan di ibadah kapel, kita mewajibkan kalian untuk memakai rok sebagai latihan pelayanan kalian. Yang ketiga adalah setiap kalian wajib beribadah dan terlibat dalam pelayanan akhir minggu, weekend di gereja lokal di mana Anda bergabung. Karena Anda akan dipanggil Tuhan untuk melayani, jadi ini satu latihan yang penting. D, yang keempat, setiap mahasiswa wajib mengikuti acara penyegaran rohani paling tidak sekali yang dilakukan setiap tahun selama menjadi mahasiswa FAK. Nah, terkait dengan cara berpakaian dan penampilan, maka sebagai hamba Tuhan yang dipersiapkan dengan luar biasa, maka kami mewajibkan saudara-saudara untuk berpakaian sopan dan rapi. Saudara tidak diperkenankan memakai sandal, kaos oblong, kaos tanpa kerak pada saat berada di lingkungan kampus, pada waktu latihan musik, rapat, urusan administrasi, dan lain sebagainya, kecuali olahraga. Yang B, secara khusus bagi para mahasiswa FAK, kalian tidak diizinkan untuk satu, memakai rok mini, artinya di atas lutut, belahan rok yang terlalu tinggi, menggunakan aksesoris yang berlebihan,
mengecat rambut warna-warni, kuning, hijau, merah, udah kayak kemoceng, jangan. Memotong rambut terlalu pendek, seperti potongan rambut laki-laki, terutama bagi perempuan, ya. Kemudian tidak diperkenankan menggunakan celana panjang jeans bentuk botol selama kegiatan perkuliahan, terkecuali ketika Anda sekalian berolahraga. Nah, secara khusus yang ketiga, bagi para mahasiswa FAK tidak diizinkan. Ya, namanya juga hamba Tuhan. Kita perlu meletakkan diri kita dengan lebih sopan dan menarik. Jadi janganlah memakai celana yang robek-robek di bagian lutut. Topi juga kita harapkan ditanggalkan di dalam pertemuan-pertemuan formal kita. Menindih telinga ataupun anting, apalagi hidung, juga tidak diperkenankan. Aksesoris yang berlebihan, mengecat rambut warna-warni, memanjangkan rambut seperti wanita, ingat baik-baik, yang lelaki ini tidak diperkenankan. Nah, kemudian bagaimana yang kami harapkan tentang relasi lawan jenis? Setiap mahasiswa di Fakultas Agama Kristen, baik pendidikan agama Kristen, teologi konseling Kristen, dan juga musik gereja, diwajibkan untuk melaporkan diri ketika Anda memiliki pacar. Ingat baik-baik, kalau punya pacar laporan sama saya, karena Anda akan diminta untuk melaporkan kepada Wakil Dekan 3 bidang mahasiswa secara tertulis. Dan juga ketika Anda putus. Oleh karena itu, baik-baik pacaran kalian. Setiap mahasiswa dan mahasiswi yang hendak bertunangan wajib melaporkan diri secara tertulis pula kepada Wakil Dekan 3 bidang mahasiswa 1 bulan sebelum pelaksanaan. Ingat baik-baik, 1 bulan sebelum hari H, maka saudara diwajibkan untuk melaporkan terlebih dulu kepada Wakil Dekan 3 bidang mahasiswa. Semua laporan tertulis dalam bentuk form akan disediakan bagi kalian. Juga bagi kalian yang akan menikah, wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Wakil Dekan 3 bidang mahasiswa 3 bulan sebelum hari H. Ingat baik-baik, 3 bulan sebelum pernikahan kalian, lapor dulu kepada Wakil Dekan 3 bidang mahasiswa. Tembusan kepada dosen, wali atau pembimbing akademik. Sekali lagi, semua laporan tertulis. Jadi Anda akan mengisi form yang disediakan, ditujukan kepada Wakil Dekan bidang 3 kemahasiswaan, dan tembusan kepada dosen pembimbing akademik atau dosen wali. Setiap mahasiswa FAK tidak diperkenankan menjalani hubungan dengan sesama jenis, baik homoseksual maupun lesbian. Bapak percaya kalian tidak begitu. Kita akan menjaga hakikat kita menurut gambar dan rencana Tuhan. Setiap mahasiswa dan mahasiswi FAK, pria dan wanita, dilarang untuk satu, tinggal bersama dalam satu kamar, terutama yang lawan jenis. Berhubungan seksual di luar nikah, tunggu sampai pada waktu Tuhan dalam pernikahan. Yang ketiga, berhubungan dengan istri atau suami orang atau mengganggu rumah tangga orang lain. Yang keempat, mari kita bangun pergaulan yang membuat masyarakat menjadi terbangun, diberkati, dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat di sekitar kita. Pelecehan seksual di dalam berbagai bentuk adalah sebuah hal yang tidak diperbolehkan, sangat dilarang dan bernilai hukum. Nah, berhubungan dengan tindakan kriminal, setiap mahasiswa-mahasiswi FAK dilarang untuk menggunakan
senjata tajam saat berada di area kampus maupun di luar kampus. Juga tidak diharapkan saudara-saudara menggunakan atau menyimpan serta mengedarkan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ketiga, pencurian dan pemerasan adalah hal yang sama sekali dilarang di tengah-tengah kita. Juga keempat, merusak barang milik orang lain termasuk milik fakultas. Saudara, fakultas ini dibangun di dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan. Mari kita hormati apa yang telah Tuhan percayakan di tengah-tengah kita. Juga sebagai umat Allah yang dipilih untuk melayani, sangat penting saudara-saudara untuk bisa menjaga satu dengan yang lain dengan tidak adanya perkelahian, pemukulan, ataupun berbagai kekerasan fisik. Nah, berhubungan dengan obat-obat terlarang dan minuman keras, setiap mahasiswa-mahasiswi dilarang untuk membawa rokok di area kampus. Dan yang paling penting juga tidak mengkonsumsi rokok maupun vapor. Dan ketiga, mengkonsumsi alkohol di dalam kampus. Oleh karena itu, ini tidak bisa berjalan kalau kita juga tidak membangun kejujuran dan kesopanan. Penting bagi kita sekalian untuk mengerti bahwa setiap mahasiswa wajib berlaku jujur di dalam perkuliahan. Jangan mencontek pada waktu ujian, jangan mencontek tugas teman. Kita perlu menghasilkan pembelajaran, tugas-tugas, kreasi yang otentik di tengah-tengah kita. Yang kedua, dilarang mempertontonkan, mengedarkan materi yang bernuansa pornografi, bersifat sara. Kita dari berbagai suku dan budaya, penting bagi kita untuk tidak melanggar akan hal-hal itu, kesopanan umum dan menyinggung perasaan orang lain. Setiap kita juga dilarang melakukan pencemaran nama baik terhadap orang lain, apalagi bagi mereka yang beda suku, budaya, dan agama. Dan yang keempat, setiap kita juga dilarang melakukan tindakan yang mengancam nyawa orang lain atau menekan kehendak orang lain. Nah, terkait dengan masalah organisasi, kami ingin kalian bertumbuh di dalam kepemimpinan dan organisasi. Oleh karena itu, setiap kalian, para mahasiswa yang akan mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua dari BEM, terlebih dahulu diwajibkan untuk terlibat di dalam kegiatan Senat Mahasiswa Fakultas Agama Kristen. Nah, mari silakan saudara terlibat supaya kalian sungguh-sungguh dapat dipakai menjadi pemimpin yang hebat. Nah, bagaimana kalau saudara melanggar? Sanksi-sanksi apa saja yang akan kami tetapkan buat kalian? Yang pertama, saudara tidak akan mendapatkan izin atau surat rekomendasi dari dekan untuk mengikuti pencalonan. Yang kedua, saudara juga akan menerima kewajiban melaksanakan tugas tertentu atau mengikuti program pembinaan yang disediakan oleh fakultas. Yang ketiga, menerima kewajiban membayar ganti rugi untuk pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dan apabila itu terjadi, maka yang keempat, saudara akan mendapatkan pengurangan poin non-akademik. Ada 5 poin untuk semua jenis pelanggaran atas peraturan di atas yang akan dikurangkan dari poin-poin yang telah saudara-saudara kumpulkan. Nah, saudara akan melaporkan yang bersangkutan kepada pihak berwajib, menerima teguran lisan atau tertulis jika Anda melakukan hal yang tidak terpuji dari dosen pengajar, dosen wali, dan wakil dekan 3 bidang mahasiswa.
Pertama, saudara akan menerima surat peringatan atau SP1. Setelah itu ada surat peringatan yang kedua atau SP2 jika saudara tidak melakukan pada bagian yang pertama. Dan akibatnya saudara akan menerima skorsing dari kegiatan akademik dalam kurun waktu tertentu. Atau kalau memang fatal, maka Anda akan mendapatkan pemutusan status sebagai mahasiswa FAK. Artinya Anda akan dikeluarkan. Nah, catatannya adalah pemberlakuan sanksi tidak selalu mengikuti urutan yang di atas. Ada masalah-masalah di mana sanksinya harus diputuskan dengan segera. Nah, di dalam proses belajar Anda sampai dengan lulus, ada sistem poin non-akademis mahasiswa, baik PAK, baik musik gereja maupun konseling Kristen. Yang pertama, kalau Anda terlibat di dalam bidang organisasi dan kepemimpinan, ada 15 poin. Kalau Anda akan terlibat di dalam bidang kompetensi dan profesi, Anda akan mendapatkan 20 poin. Bidang penghayatan iman Kristen 10 poin. Terlibat di dalam bidang kegiatan diskusi ilmiah 10 poin. Bidang olahraga 15 poin. Kalau Anda terlibat dalam pengabdian masyarakat 10 poin. Artinya sampai lulus diharapkan saudara paling tidak memiliki 80 poin sebagai persyaratan penting kelulusan. Nah, saudara, detail poin akan dibahas lebih lanjut di dalam aturan yang akan dibagikan pada saudara sekalian. Nah, pengurangan poin non-akademik akan berlaku apabila semua pelanggaran peraturan kehidupan kampus mahasiswa Fakultas Agama Kristen Anda lakukan. Pengurangan akan diberikan kepada mahasiswa atau mahasiswi yang tidak mengumpulkan poin setiap semester sebanyak 5 poin. Jadi satu semester minimal 5 poin. Jadi di dalam poin non-akademik akan diperoleh selama belajar di UKRIM sekali lagi 80 poin. 30 poin nasional dan internasional, 50 poin kekasan fakultas. Jadi ingat baik-baik, dari 80 Anda bisa mendapatkan 30 poin dari nasional maupun internasional, tetapi 50 poin harus dihasilkan dari kekasan fakultas Anda masing-masing. Jumlah poin non-akademik yang harus dikumpulkan sebelum pengajuan proposal skripsi Anda adalah 60 poin. Nah, bagaimana Anda melaporkan sistem poin non-akademik itu? Yang pertama, Anda wajib mengumpulkan poin tersebut setiap semester. Nah, ketika Anda melaporkan dan menyerahkan, maka WD3 akan menyerahkan berkas atau poin kepada Anda setiap akhir semester sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Mahasiswa wajib menandatangani presensi setelah mengumpulkan laporan poin non-akademik. Dan mahasiswa juga harus menyerahkan bukti poin kepada dosen pembimbing akademik untuk dapat dinilai. Nah, kalau Anda menyerahkan kartu poin, maka kartu itu wajib ditandatangani oleh dosen wali dan wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan. Mahasiswa angkatan 2021-2022 wajib mengumpulkan berskala internasional. Penghitungan poin hanya berlaku ketika mahasiswa aktif kuliah. Dan ini tidak berlaku bagi kalian di seluruh angkatan. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hari ini. Demikian berbagai peraturan yang akan menjadikan kita satu keluarga, satu bagian, satu visi untuk melayani
Tuhan dengan sepenuh hati di dalam keseluruhan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati.